Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Gandum dan Ilalang. Kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup lumayan juga banyak dibahas di media-media termasuk YouTube. Saya juga pernah berdialog dengan teman Kristen dalam kolom komentar di salah satu channel YouTube Kristen. Topik kita kali ini adalah membahas tentang siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Banyak orang percaya bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa, terutama orang yang berlatar belakang dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi tidak sedikit pula orang yang percaya dan berpendapat bahwa manusia pertama adalah manusia purba. Mereka mendasarinya dari teori evolusi manusia. Walaupun sebenarnya sampai saat ini masih banyak perdebatan pro dan kontra terkait teori evolusi tersebut. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggali atau mencari keterangan lebih dalam dari Alkitab. Pernah ada seorang penulis yang bernama Agus Miradi. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Siapakah Manusia Pertama Itu? Nah, dia membandingkan antara keterangan dari Alkitab dan ilmu pengetahuan. Buku tersebut lumayan juga mendapat perhatian dari banyak orang. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Pada intinya, dia berpandangan bahwa manusia pertama itu bukanlah Adam dan Hawa, tetapi adalah manusia purba yang lebih dulu ada sebelum Adam dan Hawa. Nah, menariknya adalah dia mendasari pendapat tersebut dari keterangan yang ada di Alkitab, yaitu dari kitab Kejadian, di mana ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi menurut Agus Miradi, bahwa manusia pertama yang diciptakan itu adalah manusia yang terdapat di Kejadian 1 ayat 26-28. Yaitu sepasang manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan sekaligus. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 1 ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sementara manusia kedua diciptakan adalah Adam, yang terdapat di Kejadian 2 ayat 7. Yang lalu kemudian melalui Adam, Tuhan menciptakan Hawa di Kejadian 2 ayat 18. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini kemudian Hawa diciptakan melalui tulang rusuk Adam. Jadi berdasarkan dari dua keterangan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 tersebut, Agus Miradi berpendapat bahwa mereka bukan manusia yang sama, tetapi manusia yang berbeda. Lalu dia menuliskan atau menambahkan keterangan-keterangan yang mendukung argumen-argumennya tersebut. Nah, kita tahu kan bahwa di kemudian hari, Adam dan Hawa mempunyai anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Lalu setelah beberapa waktu lamanya, ketika Kain dan Habel akan mempersembahkan korban kepada Tuhan, persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sementara korban persembahan Habel diterima Tuhan. Itulah yang akhirnya membuat Kain menjadi panas hatinya, lalu kemudian membunuh adiknya Habel. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya,
marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita memang tidak mendapati keterangan dalam Alkitab berapa umur Kain ketika dia membunuh adiknya tersebut. Tapi bisa dipastikan mereka sudah dewasa, karena mereka bekerja sebagai gembala ternak kambing domba dan sebagai petani. Tapi ada satu keterangan yang aneh di sini ketika Kain membunuh Habel, yaitu di dalam kitab Kejadian 4 ayat 14 dan 15. Dia mengungkapkan rasa takutnya kepada Tuhan dengan berkata, "Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Lalu kemudian Tuhan menjawab, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Nah, muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya orang yang ditakuti oleh Kain akibat dia membunuh Habel adiknya? Bukankah manusia sekarang hanya sisa 3 setelah Habel mati, yaitu Adam, Hawa, dan Kain sendiri? Tapi mari kita lihat keterangan selanjutnya dalam ayat yang ke-17 dari pasal yang sama. Kita dapati keterangan bahwa kemudian Kain bersetubuh dengan istrinya. Memang tidak ada keterangan kapan sebelumnya Kain menikah atau kawin. Nah, dari keterangan ini jugalah muncul pendapat yang mengatakan bahwa mungkin Kain menikah dengan perempuan dari keturunan manusia purba yang terdapat di dalam kitab Kejadian 1 itu. Karena tidak mungkin kan Kain bersetubuh dengan Hawa ibunya. Tapi, saya pribadi lebih setuju dan yakin serta sependapat dengan pandangan bahwa sebenarnya manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Karena memang Alkitab yang mengatakan demikian. Loh, lalu siapa dong yang menjadi istri Kain jika tidak ada perempuan lain selain daripada Hawa, ibunya pada waktu itu? Sebenarnya Alkitab mencatat bahwa Adam dan Hawa masih mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan yang lain selain dari Kain dan Habel. Itu terdapat dari keterangan di Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi sebenarnya Kain dan Habel masih memiliki adik-adik laki-laki dan perempuan saat itu. Dari keterangan ini kita bisa berasumsi bahwa mungkin Kain sebenarnya mengawini adiknya perempuan. Dan begitu juga dengan Habel. Bisa saja Habel juga sebelum dibunuh, mungkin dia sudah beristrikan dari adik perempuannya. Atau bahkan mungkin saat itu dia sudah mempunyai anak. Itulah yang kemudian bisa memperkuat dugaan kenapa Kain kok menjadi takut setelah dia bunuh Habel adiknya. Mungkin saja dia takut sama keluarga Habel atau anak dari Habel. Tapi kalau mereka mengawini adiknya perempuan sendiri, apa tidak dosa? Itu kan sama saja dengan incest dong, kawin sedara. Ya, bisa jadi demikian. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman itu hukum Taurat belum ada. Hukum Taurat baru turun pada zaman Musa. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, lalu bagaimana dengan dosa Adam dan Hawa? Apa tidak diperhitungkan juga? Kalau menurut saya, tetap diperhitungkan sebagai dosa. Karena jauh sebelumnya Tuhan sudah memberi perintah atau larangan kepada mereka untuk tidak memakan dari pohon pengetahuan itu. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 2 ayat 16. Tetapi jangan engkau makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Nah, dari keterangan-keterangan tadi, apakah sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa memang Adam dan Hawa lah manusia pertama itu? Tadi di bagian awal saya sudah mengatakan bahwa saya pribadi setuju dan yakin memang Adam dan Hawa lah manusia pertama itu. Perlu kita ketahui, dalam memahami teks Alkitab, kita tidak bisa hanya dengan memakai ayat-ayat tertentu dalam sebuah pasal lalu kita buru-buru menyimpulkannya. Atau kita hanya menggunakan ayat-ayat yang kita pilih sesuai selera kita untuk mendukung argumen kita. Tetapi kita perlu melihat keseluruhan teks yang berhubungan, teks yang paralel dengan topik yang kita bahas, di dalam seluruh Alkitab, baik kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Setelah itu barulah kita simpulkan bersama-sama. Sebenarnya di dalam perjanjian baru sudah ada keterangan yang menyebutkan bahwa memang Adam adalah manusia pertama itu. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 di bagian A. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita tahu bahwa kitab perjanjian baru ini tidak berdiri sendiri. Dia mempunyai satu keterkaitan atau hubungan yang erat dan utuh dengan perjanjian lama. Kitab perjanjian baru adalah penggenapan nubuat yang terdapat dalam perjanjian lama yang digenapi dalam kedatangan Mesias atau Yesus. Atau apa yang terdapat di dalam PL itu biasa disebut sebagai gambaran atau tipe. Dan apa yang terdapat di dalam perjanjian baru disebut sebagai antitipe atau realita yang tergenapi dengan kedatangan Yesus. Nah, inti dari perjanjian lama adalah ketidaktaatan manusia atau kejatuhan manusia di dalam dosa. Dan itu dimulai dari Adam. Sedangkan inti dari perjanjian baru adalah Yesus yang datang menjadi juru selamat manusia dari hukuman dosa atas ketidaktaatan manusia. Dan Yesus ini digambarkan sebagai Adam yang kedua atau Adam yang akhir. Mari kita lihat keterangan-keterangan dari ayat berikut ini. Satu Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari bumi. Nah, ini manusia pertama adalah Adam, yaitu dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Tadi kita sudah baca di Kejadian 2 ayat 7 disebutkan bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah. Jadi ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7 ini. Lalu kita lihat dalam ayat selanjutnya. Kita lihat di dalam Korintus 5 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, Adam yang akhir ini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemudian dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17-19, kita juga mendapatkan keterangan yang serupa. Roma 5 ayat 17-19. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini ayat 17 kita ketahui jika oleh dosa satu orang itu, yaitulah Adam. Dan karena oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang ke-18 berbunyi seperti ini, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Ini adalah pelanggaran Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu perbuatan kebenaran ini maksudnya dilakukan oleh Yesus ya. Nah, di ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Yesus, semua orang menjadi orang benar. Nah, dari semua ayat-ayat yang kita baca barusan, saya percaya teman-teman semua sudah mendapatkan gambaran yang jelas dan mempunyai keyakinan yang kuat bahwa memang Adam dan Hawa adalah manusia pertama itu. Jadi manusia yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 tersebut sebenarnya adalah manusia yang sama. Dalam Kejadian pasal 1 tersebut, Alkitab hanya menyebutkan keterangan secara umum dari manusia pertama itu. Barulah kemudian di Kejadian pasal 2, Alkitab menyebutkan ciri-ciri manusia pertama itu lebih detail lagi dalam proses penciptaannya. Disebutkan manusia itu dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan napas hidup, dan lalu kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Akan tetapi, apabila teman-teman masih ada yang berpendapat bahwa manusia purbalah yang menjadi manusia pertama, bukan Adam, maka teman-teman perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dosa apakah yang telah dilakukan manusia purba ketika itu?
Lalu pelanggaran apa yang telah dilakukan manusia purba kala itu? Dan ketidaktaatan seperti apa yang telah dilakukan manusia purba saat itu? Dengan berpendapat atau beranggapan bahwa manusia purbalah yang menjadi manusia pertama, itu sama saja dengan kita menolak apa yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru ini. Atau itu sama saja dengan kita menutup mata terhadap ayat-ayat tersebut. Nah, demikianlah pembahasan topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, silakan bagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.